Scene dibuka dengan kejadian sadis saat seorang bernama Kanata Tomakui di-shutdown paksa dari hidupnya. Tapi entah mengapa dia kembali bisa membuka matanya, dan sosok anehlah yang pertama dilihatnya. Sosok itu nampak memberinya nama Gobro. Kini dia nampak menyadari bahwa dia telah dilahirkan kembali dalam tubuh yang berbeda. Perkembangan Goblin ternyata amat cepat. Itu dapat dilihat pada Gobro yang udah remaja padahal baru hari ketiga. Dan karena dianggap udah besar, kakek tadi memutuskan bahwa mulai sekarang mereka harus hidup mandiri. Saat pertama keluar dari gua, Gobro mengamati sekitar yang nyatanya berbeda dari dunia sebelumnya. Melihat Gob Kichi yang bertubuh besar dan kuat, dia pun segera mengajaknya kerjasama untuk berburu. Dan hasilnya, tapi entah mengapa status ini tiba-tiba muncul. Dia coba menghiraukannya dan dengan lahap menikmati hasil buruannya. Kian hari kerjasama mereka kian menjadi. Seiring dengan status Gobro yang kian meningkat pastinya, dia pun teringat jika di kehidupan sebelumnya, kemampuan penyerapanlah yang ia miliki. Maksudnya gini, apapun bisa dimakannya dan otomatis dia mendapatkan kemampuan dari apa yang telah dimakannya itu. Tapi di dunia ini dia harus memulai semuanya dari awal. Gobro sugoi. Di dalam gua, seorang goblin cewek bernama Gobmi nampak kagum dengan kemampuan Gobro. Dia pun berencana mengajaknya berburu esok hari. Tapi sayang, hari yang dijanjikan malah turun hujan. Karena gabut, Gobro berusaha membuat senjata dari bahan-bahan yang ditemukan di ruang harta. Tapi 宝物庫でいくつかの材料を見つけたとき、何のためかは察しがついたが、あまり考えたくはなかった。 meski terus kepikiran, Gobro coba nggak menghiraukan. Dia pun didatangi Gobji yang ngasih penjelasan jika Gobro berpeluang naik level secara cepat. Dan saat sampai di level 100 nanti, Gobro bisa berevolusi jadi makhluk tingkat tinggi. Tapi selama ini hanya satu orang yang bisa mencapai level itu. Dia juga ngasih info kalau pemuda desa yang sedang tugas sebentar lagi akan kembali. Gobro berpeluang untuk menemui Hobgoblin yang udah berevolusi. Kakek itu juga penasaran buruan apa yang nantinya akan mereka persembahkan. Hari perburuan tiba, kombinasi 3 goblin ini makin menggila. Hewan buruan yang didapatkan nggak main-main jumlahnya. Mereka pun segera menyantapnya, dan pasti level Gobro makin meningkat aja. Dia terlihat menikmati kehidupan barunya. Hari-hari selanjutnya pun dia jalani dengan gembira dan makin kompak kerjasama. Kejadian gak terduga terjadi di malam ke-12, di mana Gobro yang tertidur lelap tiba-tiba aja diserang 6 goblin lainnya. Untungnya mode search selalu aktif dan dia pun bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tapi Gobmi yang gak bisa terima malah. Esok hari, orc yang berjalan sendirian jadi sasaran dan akhirnya gak mau mengulangi kesalahan di hidup sebelumnya yang jadi orang tamak, Gobro pun membagikan hasil buruan pada teman-temannya. Saat tidur malamnya, notifikasi yang muncul dengan segera diiyakan meskipun dia masih setengah sadar. Esok hari saat membuka mata, dia kaget karena wajahnya nyaris serupa dengan dirinya dulu. Gak hanya itu, perubahan drastis juga terjadi di postur tubuh mereka berdua. Lalu dengan pede, Gob Kichi ingin duel melawan Gobro saat ini juga. Dan hasilnya, mendengar ada bahaya, dia segera meminta Gobmi mempersiapkan senjata. Lalu saat musuh lengah, dengan segera mereka menyerangnya. Hingga Gobro segera melahap dan mendapatkan kekuatannya. Setelahnya, dia membawa hasil buruannya untuk dibagikan kepada semua anggota. Gak mau terus-terusan jadi beban, mereka meminta untuk diajari cara berburu.
Dengan senang hati, Gobro pun setuju. 俺の頭の中にこの世界でのこれからの道筋が強くなり仲間を率いそして Mereka pun segera berkumpul dan memulai latihan. Sedang di tempat lain, Gobmi nampak telah mengalami evolusi juga. Mungkin karena depresi, semua wanita yang jadi sandera itu memilih mengakhiri diri. Gobji dan Gobro pun sepakat mengadakan upacara perpisahan. Waktu terus berjalan dan banyak kejadian yang udah mereka lalui. Dan tim perantau pun akhirnya kembali. Mereka disambut baik oleh para anggota. Dan Gobji nampak bahagia karena kedatangan wanita manusia. Tapi Gobro nggak setuju. Dia berusaha melindungi dan merawat mereka. Tingkah Gobro ini membuat tim perantau nggak suka. Sampai akhirnya Hobsato dan Hobse datang ngasih solusi untuk menjadikan salah satu pemimpin di sini. Dan hasilnya これで俺が正式にこの村のリーダーってことで文句はないな Setelah sah jadi pemimpin, Gobro segera mengamankan para wanita, menjamin keselamatan, dan berjanji akan dikembalikan suatu saat nanti. Tapi dengan syarat mereka harus mengajari pengetahuan manusia pada Gobro. それで私たちはあなたに何をすれば。俺に人間の知識を教えてくれ Waktu terus berjalan dan untungnya para wanita ini terlihat percaya pada Gobro. Mereka terlihat lebih santai menjalani hari-hari. Rupanya mereka semua memiliki keahlian berguna yang berbeda-beda. Lanjut latihan, gak peduli usia, Gobro mencoba menerapkan kedisiplinan pada semua. もう終わりか まだだ。 Saat malam tiba, beberapa orang nampak akan melanggar peraturan dari Gobro. Dan inilah yang terjadi. Sebagai bentuk penegasan atas kekuasaannya yang penuh kedisiplinan, Gobro mempertontonkan cara memberi pelajaran pada mereka yang membangkang. この村のルール分かってくれたかな Lanjut ke rutinitas berburu, kekompakan ketiganya benar-benar membuat mangsa mereka nggak berdaya. Dan hasilnya, kemampuan istimewa berhasil Gobro dapatkan. Dan saat tidur, Mbak Merah yang masih takut pun menyusul ke tempatnya. Esok hari, dia kaget karena Gobmi juga tidur dengannya. Dan saat mulai latihan, akhirnya satu anggota yang dipercayainya berhasil berevolusi menjadi Hobgoblin seperti mereka. Gobkichi kini ditunjuk menjadi kapten unit senjata. Gobmi jadi kapten unit serangan jarak jauh. Hobsato kapten senjata ringan. Gobe jadi kapten unit belakang. Dan Hobse jadi kapten unit ahli sihir. Sementara dirinya kini berniat berburu sendirian di hutan. Karena yakin kemampuannya udah mumpuni, Gobro nekat masuk ke hutan utara yang memang terlarang untuk semua. Bener aja, Redbeard yang diceritakan Gobji kini menunjukkan tajinya, tapi dengan tenang dan yakin, Gobro bersiap menyerangnya. Sementara di desa, para anggota mulai mengkhawatirkan dirinya yang gak kelihatan sedari tadi. Balik ke Gobro, dia nampak kesulitan karena musuhnya kali ini bisa mengimbangi bahkan menyerangnya balik. Tapi Gobro yakin bisa melakukan sesuatu dan meski sama-sama terluka, tapi si beruang masih aja berusaha menyerangnya. Justru situasi ini benar-benar membuat rasa penasaran Gobro untuk mengalahkannya makin menjadi-jadi. Dan akhirnya setelahnya dia segera melahapnya. Kemampuan super kembali didapatkan. Di saat setengah sadar, pilihan untuk melanjutkan evolusi disetujui Gobro. Dan inilah hasilnya. Dia berhasil menjadi ogre. Saat kembali ke desa, semua dibuat takut. Tapi untung Gobmi masih mengenalinya. Dan mereka semua kini makin bangga dan penasaran pada Gobro.
Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.